warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Bilang Dasar. Kita lah masuk di vlog yang episode ke-11. Nah, kemarin kita itu dapat order foto dan video dokumentasi di sebuah event. Eventnya kali ini cukup unik ya, karena di situ eventnya mereka mengadakan acara yang mengundang komunitas-komunitas seni tradisional yang ada di Sumatera Barat, yang mana seni-seni tradisional tersebut itu sudah cukup jarang dan mungkin sangat langka. Kita beruntung untuk diberi kesempatan untuk meliputnya kemarin, dan karena saking excitednya acara tersebut jadi kita lupa nge-vlog di lokasi. Oke, jadi kita kemarin tuh ngeliput festival Nan Jombang tanggal 3. Jadi festival Nan Jombang ini selalu dilaksanakan setiap tanggal 3 setiap bulannya. Dan tanggal 3 kemarin mereka mengundang perguruan silet Tigo Sapilin. Nah, perguruan silet Tigo Sapilin ini berasal dari Padang Pariaman, yaitu kabupaten yang jaraknya sekitar 20 km dari kota Padang. Dan yang dibawakan oleh perguruan Tigo Sapilin ini itu adalah silet yang bernama silet Ulu Ambek. Nah, Ulu Ambek yang dibawakan oleh kelompok Tigo Sapilin ini itu merupakan silet yang cukup langka, dan saya sendiri baru mendengar bahwa ada yang namanya silet Ulu Ambek. Nama Pak siapa? Adi Arman. Adi Arman. Ya. Dari kelompok Randai Tigo Sapilin. Randai Tigo Sapilin. Ya. Itu Randai Tigo Sapilin kok dari masa ya Pak? Lubuk Bunta. Lubuk Bunta di Taruh Kalalang. Pariaman. Iya, Oh, dari Pariaman. Yang membedakannya sama silet yang lain yang ada di Sumatera Barat tuh apa tuh Pak? Bedanya kalau silet itu geraknya seperti mempunyai tendangan, pukulan. Kalau Lalu Ambek enggak. Lalu Ambek cuman bayang-bayang saja, jok bayangan saja. Geraknya lambe, tenang, nyumbin bayang saja. Do makan nayan do, bedake dari pilak kanayan. Gitu. Selama kok Ulambe kok sudah ada anak muda yang mau untuk mempelajarinya? Tapi tidak seberapa, tidak sebegitu mau. Karena kesenianku termasuk kesenian tari lambe bahasanya. Enggak sebuah silet. Kalau silet kan dia kan bela diri, kan enggak tahu. Jadi aku bela diri, juga kan bela dirinya kebatinan. Ya. Berarti memang tawarannya tuh gerakan-gerakan lambat ya, daripada gerakan cepat ya. Selama kok kalau apa sih ada enggak dibantu oleh pemerintah Bapak? Kan berkegiatan kok, ada latihan, ada pai kamari gitu kan perlu untuk biaya finansial. Ada enggak perhatian yang dari pemerintah selama kok sebelum tahun-tahun sebelumnya loh, cuma 2016 petang alah do sekitar. Oh, alah mulai ada. Dari pariwisata ya, Dinas Pariwisata Sumatera Barat atau Sumatera Barat. Kabupaten Sumatera Barat. Kabupaten lah. Kabupaten. Oh gitu. Dari desa kabupaten. Dana desa. Jadi memang lah dan dapat apa, cuman pengennya untuk lebih dikenal ke nasional ya. Itu. Asal usul Bambi itu berangkatnya dari surau. Itu permainan ulama-ulama di zaman itu. Kemudian karena di surau itu sampai dibawa ke bawah, ganti tanah, namanya laka-laka. Setelah itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama fungsinya untuk membela atau menyelamatkan penghulu-penghulu atau tua zaman dulu, pakai dirinya memang. Kemudian dibawa ke laka, setelah laka dia lakukan permainan. Itu permainan membela diri yang ada. Jadi kemudian akhirnya dibuatlah jadi kayak kesenian. Jadi ini ada tiga bagian roda sebetulnya kan dalam kehidupan kayak hukum model, ya kan dalam sisi adat model lo, dalam sisi kamu model lo. Kita pakai ketika ada bisa disarak bisa kita belah. Kan dalam hukum undang itu pakai tiga. Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum kamu, ya kan, yang keempat hukum pemerintah. Disebut penghulu nomor tiga kok. Boleh tambah lagi kepentingan tadi kan apa harapan Pak ya kan kami bertemu sama suap pasan
harapan kami koko dikembangkan dan dibantu oleh pemerintah supaya kegiatan berlanjut terus menerus, dan kita kembangkan kalau dapat dia mahasiswa lain itu kita akan bisa mengajak kakak kami kok untuk latihan ke kampus-kampus atau ke sekolah-sekolah seperti SMA. Kalau SMA dia kan diajak guru-guru latihan di sana kan. Jadi kalau kami bisa lihat di kampung-kampung ini pasal pun tahu kalau sekedar olahraga saja tidak bisa itu ngembang. Jadi kita harus masuk ke sekolah melatihan belajar tuh. Apa caranya dia mengembangkan ke dinas pendidikan tuh pulang dia. Pertunjukan Festival Layang Jombang tanggal 3 malam ini kesenian Luambe dari Kabupaten Padang Pariaman, Perguruan Tinggi Sapilin. Sebetulnya saya sudah sering menyaksikan pertunjukan ini. Satu hal banyak sekali bisa menginspirasi kami sebagai koreografer kontemporer di Sumatera Barat ini. Saya tidak bisa pungkiri ada beberapa karya saya yang terlibat di sini yang terinspirasi dengan beberapa gerakan. Mungkin secara fisik baru gerakan yang bisa kita olah, tapi batin atau rasa dari tuo Luambe tadi itu yang kita coba gali lagi. Mungkin tidak cukup hanya dengan menonton saat ini saja. Mungkin kita harus turun ke lapangan, menyaksikan bagaimana proses, dan banyak sekali mungkin proses tanya jawab yang harus dilakukan. Kelemahan sebetulnya dari koreografer kontemporer saat ini, terutama mungkin saya, kita hanya melihat bentuk luar dari kesenian Luambe, motif gerak, teknik gerak, tapi pendalaman dari isi ini perlu digali kembali. Ada beberapa karya saya mungkin saya mengambil dari beberapa materi gerak dari Luambe, secara filosofi mungkin belum masuk ke sana. Namun ini yang kita sebut dengan proses belajar untuk mengetahui lebih dalam lagi kesenian-kesenian tradisional, sehingga kita bisa menjadi sebuah pijakan atau dasar untuk karya-karya berikutnya. Ini pentingnya sebetulnya apresiasi malam ini, sehingga pemahaman terhadap kesenian tradisional semakin kuat bagi koreografer baru atau koreografer kontemporer yang lainnya. Nah, berarti intinya Luambe itu sendiri telah tercipta sejak zaman penjajahan mungkin ya guys. Dan saya cukup salut dengan semangat dari bapak-bapak yang mungkin sudah sangat berumur tersebut untuk melestarikan tradisinya sendiri, daerahnya sendiri, untuk masih berusaha untuk menyebarkan, memperkenalkan apa yang mereka miliki, lokalitas yang mereka miliki itu mereka sampaikan keluar. Jadi bahkan saya sendiri yang memang orang Padang dan belum tahu, tidak tahu apa itu Luambe, jadi tahu dengan adanya mereka tampil kemarin di sana. Nah, jadi sebenarnya itu tuntutan kepada pemerintah jauh lebih besar. Kenapa kelompok-kelompok seni di Padang itu mereka berjuang sendiri, menswadayakan sendiri apa yang mereka miliki untuk disampaikan ke orang luar, tapi mereka belum mendapatkan perhatian apa-apa dari pemerintah. PR-nya itu sebenarnya ada kepada kita sendiri dan pemerintah sebagai kita sendiri itu sebagai anak muda. Anak muda ya harus gimana ya? Kita jangan terlalu melulu memperhatikan kebudayaan luar. Kita jangan terlalu melulu untuk meniru, menghormati apa yang orang luar negeri miliki. Padahal sebenarnya kita di Padang sendiri itu cukup banyak beragam seni-seni tradisi yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kenali, dan fungsinya itu bukan untuk kita aja, fungsinya itu lebih kepada untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Karena kalau bukan generasi yang sekarang, generasi muda yang sekarang tidak melakukan apa-apa terhadap seni tradisinya, ya otomatis nanti di 10 tahun hingga 20 tahun kemudian itu bakalan hilang, seni kita itu hilang, dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Nah, untuk anak muda sendiri itu karena teknologi yang sudah semakin canggih, kita punya media banyak untuk memperkenalkan seni kita sendiri keluar. Nah, itu menjadi tugas kita masing-masing. Kita jangan sampai cuek. Oke, sekian dulu vlog episode 11 untuk hari ini. Bye.